Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu konsultan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Mbak. Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Izin Bapak Ibu sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Terdengar, banget, Mbak. Kak. Alhamdulillah. Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih. Jelas. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam sesi coaching klinik eksklusif mengenai pembiayaan BFI Finance Syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Bulastari yang akan memandu jalannya sesi Zoom pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas materi yang akan sangat menarik dan bermanfaat khususnya terkait pembiayaan syariah bersama BFI Finance Syariah. Harapannya melalui sesi ini Bapak Ibu dapat lebih memahami sistem pembiayaan syariah yang aman, nyaman, dan tentunya dapat menjadi solusi bagi kebutuhan jamaah. Oleh karena itu, sebelumnya saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat fokus mendengarkan dan memperhatikan materi yang akan disampaikan agar informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Agar sesi Zoom ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk dapat mematikan mikrofonnya terlebih dahulu selama pemaparan materi berlangsung. Apabila nantinya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom chat dan nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu juga dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui open mic. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini telah hadir bersama kita pemateri dan narasumber. Di sini ada Bapak Fatur Rozaki Rumi selaku leader dari sales B2B Venture Travel dan juga ada Bapak Febri Trinugroho selaku Syariah Program Spesialis BFI Finance Syariah. Selamat malam Pak Fatur dan Pak Febri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Bulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan lancar ya Pak. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, sesi pada malam hari ini akan diawali terlebih dahulu oleh Pak Fatur yang akan menyampaikan sambutan sekaligus pengantar terkait pembiayaan syariah bersama BFI Finance Syariah. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Pak Fatur, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Pak Febri dari tim BFI Finance Syariah, Bu Bulan, serta para konsultan yang tetap setia bersiar untuk menawarkan program-program umroh di Venture Travel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terkait pembiayaan ini kita adakan, materi ini kita adakan untuk sebagai senjata, salah satu senjata bagi para konsultan yang jamaahnya berkenan atau pengen berangkat umroh namun uangnya tidak kumpul-kumpul, gitu, tidak kumpul-kumpul. Karena kenapa tidak kumpul? Ya ada beberapa case atau segala macamnya yang harus dipaksa untuk membayar atau mengangsur secara syariah menggunakan BFI Finance. BFI Finance sebagai salah satu opsi dari kita untuk sebagai proses pembiayaan dari kegiatan keberangkatan umroh. Program-program BFI Syariah juga terbilang sangat menarik, ya kan? Tidak kalah dengan program pembiayaan lainnya. Makanya ini kami hadirkan tim BFI-nya langsung sebagai narasumbernya untuk mensosialisasikan, karena kebetulan kemarin kita sudah dealing
Bahkan sudah ada jamaah yang akan berangkat dengan BFI Finance, bahkan konsultan pun ada dari beberapa user yang lain ditolak, akhirnya diarahin ke BFI Finance dan Gold. Terima kasih Pak Febri atas bantuannya, karena itu salah satu mitra kita untuk berniat untuk berangkat umroh dengan proses pembiayaan. Itu saja dari saya sebagai pengantar, dan jangan lupa untuk tetap konsisten, karena tetap konsisten bersiar apapun caranya, apapun kondisinya. Namanya umroh ataupun haji itu adalah undangan. Namanya undangan, ketika diundang bagaimanapun caranya, entah itu siapapun keadaannya, kondisinya seperti apa, ketika sudah diundang program umroh ataupun haji, dia akan berangkat gitu, apapun caranya. Dan salah satunya caranya adalah menggunakan BI Finance sebagai lembaga financing yang bersertifikat yang diawasi OJK. Oke, itu aja dari pengantar dari saya. Selanjutnya kami serahkan ke host untuk ditindaklanjuti. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak pada Pak Fatur atas sambutan dan pengantar yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama terkait pembiayaan BFI Finance Syariah yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Febri Trinugroho selaku Syariah Program Spesialis BFI Finance Syariah. Kepada Pak Febri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Selamat malam semuanya, selamat malam para konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatur dan tim Ventur yang alhamdulillah sudah menyediakan terima kasih kepada Pak Fatur dan tim Ventur yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat ya bagi kami BFI Finance Syariah untuk menjelaskan apa itu pembiayaan syariah, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu ya untuk membantu para jamaah yang untuk berangkat umroh. Saya tertarik tadi dengan Pak Fatur ya, yang kita tuh ikhtiar aja, yang namanya umroh adalah undangan gitu ya. Makanya saya dulu lama di agent Bapak Ibu, saya dulu lama di agent umroh, jadi closing atau enggaknya itu nanti kadang-kadang tuh unik gitu ya. Setelah saya siar kadang-kadang gak closing gitu kan, tapi tiba-tiba ada datang sendiri gitu. Oh memang umroh itu memang undangan ya, tugas kita hanya ikhtiar aja gitu kan. Makanya kami hadir di sini untuk memberikan salah satu solusi Bapak Ibu, dan insya Allah sesuai syariah Bapak Ibu. Sesuai syariah seperti apa nanti insya Allah akan kami jelaskan secara detail Bapak Ibu. Baik, izin saya langsung share screen ya. Baik. Ya, muncul ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama produk kami MyIhram, sejalan dengan salah satu rukun umroh ya, MyIhram. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang MyIhramnya, izinkan saya untuk mengenalkan mengenai perusahaan kami, yaitu BFI Finance Syariah. Itu kami sudah ada dari tahun 2018 Bapak Ibu, dengan izin nomor 27, nomor 223 tahun 2018 untuk pembiayaan secara syariah. Jadi awalnya kami 2018 itu kami pertama buka itu untuk produk umroh Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya udah lama untuk produk umrohnya. Tahun 2018 kami buka untuk pembiayaan umroh qadarullah. Seperti kita tahu di tahun 2020 terjadi pandemi gitu ya. Beberapa travel, bahkan hampir semua travel vakum untuk memberangkatkan jamaah. Jadi kita beralih waktu itu tahun 2020 untuk pembiayaan mobil secara syariah juga gitu. Baru tahun 2024 kami launching kembali produknya untuk pembiayaan umrohnya.
Jadi kami insya Allah ada beberapa produk, yaitu yang pertama yang tadi saya sampaikan, kita ada MyCar Syariah, itu untuk pembiayaan mobil. Kemudian kami ada produk multiguna, jadi kami bedah jadi dua, MyFaidah sama MyHajat. Jadi MyFaidah itu untuk barang ya, sedangkan MyHajat untuk jual beli jasa gitu. Salah satunya nanti umroh ataupun Bapak Ibu kalau misalkan ada jamaah haji mau kami bantu, tapi kami masih dengan jaminan BPKB mobil gitu. Kemudian yang terakhir ada MyIkhrom untuk pembiayaan umrohnya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya konven sama syariah gitu ya? Mungkin sejenak saya coba sharing ya, salah satu ustadz yang jadi rujukan kami juga mengenai perbedaan konvensional dan syariah. Saya coba sharing, tapi kalau nggak ada suaranya mohon info ya. Saya coba sharing, mudah-mudahan muncul suaranya. Muncul suaranya, Bapak Ibu. Tidak ada, Mas. Oh, tidak ada. Nggak ada Baik. suaranya. Nggak ada suaranya, baik. Nggak ada suaranya, baik. Ya udah, saya skip ya. Jadi intinya beliau Ustadz Muflih, salah satu ustadz rujukan kami, jelaskan bahwasanya bedanya konven sama syariah itu apa gitu. Nah, bisnis model syariah seperti ini Bapak Ibu. Kalau syariah yang kami lakukan itu adalah jual beli. Jadi nanti misalkan ada kebutuhan ya, baik itu mobil maupun untuk pembiayaan umroh gitu ya. Salah satu mungkin ada konsultan venture yang jamaahnya mau berangkat umroh dengan cara pembiayaan. Jadi yang kami lakukan pertama adalah membeli paketnya dulu Bapak Ibu, atau membeli barangnya, mobilnya gitu ya. Dalam hal ini misalkan umroh, kami beli dulu paketnya ke venture gitu. Kami beli paketnya ke venture dengan harga sesuai flyer, dan itu kami bayar tunai Bapak Ibu. Misalkan harga venture berapa 30, kami bayar tunai 30 juta gitu. Setelah kami miliki, nanti baru kami jual ke jamaah atau calon konsumen kami. Kami jual dan tentunya kami menambahkan margin atau ujroh. Itu kami jual, baru setelah itu kami jualnya adalah secara kredit. Jadi nanti jamaah bayar kaminya secara menyicil. Kami beli ke venture-nya cash, tapi jamaah bayar ke BFI Syariahnya secara nyicil. Gitu. Bedanya sama konven adalah kalau konven itu misalkan ada jamaah atau ada kebutuhan mobil katakanlah 100 juta gitu ya untuk beli mobil. Nah, kalau konven adalah kami berikan uangnya ke konsumen. Nah, konsumen nanti membeli sendiri ke showroom gitu. Nah, kami menambahkan pinjamannya. Nah, kalau yang seperti itu yang tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, yang di kami akadnya adalah jual beli atau disebutnya ijaroh atau murabahah. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi setelah akadnya, yang jadi pertanyaan lagi, bolehkah umroh dengan cara dicicil, gitu ya? Karena kan hukum umroh terbagi ada yang sunnah muakkad ataupun wajib, gitu ya. Nah, kami coba bedah, gitu kan, di layar Bapak Ibu sekalian ada dua kolom Bapak Ibu. Yang sebelah kiri itu orang yang mampu membayar hutang atau cicilan. Yang sebelah kanan adalah orang yang tidak mampu membayar hutang atau cicilan. Nah, target market kami Bapak Ibu adalah orang yang sebelah kiri. Jadi pada dasarnya sebenarnya orang ini adalah mampu untuk berangkat umroh. Tapi qadarullah ada kendala. Misalkan contoh, sebenarnya dia ada aset. Dengan dia jual aset, misalkan dia berangkat umroh. Tapi mungkin kalau dia jual aset, ada kebutuhan yang tidak bisa tersampaikan gitu ya. Jadi daripada menjual aset, kami fasilitasi dengan cara pembiayaan umroh ini gitu. Nah, target market kami seperti itu, yang orang yang mampu membayar hutang atau cicilan. Ini ada video juga, mungkin nanti saya skip aja. Intinya beliau menyampaikan bolehkah umroh dengan cara dicicil? Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, akadnya sesuai syariah tadi, kami sudah jelaskan di awal, yaitu dengan cara jual beli atau ijaroh. Kemudian dikhususkan untuk orang yang mampu membayar hutang. Jadi di layar Bapak Ibu sekalian ada pendapat dari 3 para ustadz gitu ya. Ada Profesor Haji Ma'ruf Amin, ada Dr. Oni Syahroni atau Ustadz Ahmad Ansori.
Jadi ketiga ustadz ini menyatakan bahwa umroh dengan cara dicicil itu boleh dengan dua syarat tadi. Akadnya sesuai syariah, kemudian dikhususkan untuk orang yang mampu membayar hutang atau cicilan. Jadi kami tidak mau istilahnya mendolimi para calon jamaah umroh. Khawatirnya nanti setelah berangkat umroh, pulangnya kalau Allah nggak bisa nyicil. Jadi insya Allah itu ranahnya nanti di kami ya Bapak Ibu ya, untuk kami lakukan survei gitu. Nah ini cabang kami ada di 21 cabang. Contoh di Jawa kita ada di Jabodetabek, kemudian di Bandung, Surabaya, kemudian di Sumatera kita ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam. Kemudian di Sulawesi kami ada di Kendari sama di Makassar, kemudian di Kalimantan kami ada di Balikpapan, Samarinda sama Pontianak. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ada calon konsumen atau calon jamaah dengan domisili sesuai kota yang disebutkan saya tadi, insya Allah akan dibantu sama tim cabang yang bersangkutan gitu. Dan coverage areanya nanti insya Allah 70 km dari kantor cabang BFI Syariah. Nah kami alhamdulillah sudah kerjasama sama 1.500 lebih, baik itu showroom, tadi kami ada pembiayaan mobil juga, kemudian untuk umroh sendiri kami udah kerjasama dengan lebih dari 200 travel umroh, salah satunya dengan Venture, begitu. Nah ini Bapak Ibu, produk kami namanya MyIkhrom. Jadi produk ini menggunakan akad ijarah atau jual beli dan tidak menggunakan jaminan. Sampai minimal satu packnya adalah harganya 40 juta. Jadi saya coba langsung cash aja, misalkan dalam satu kakak itu hanya suami yang bekerja gitu ya, suami yang bekerja, istri ibu rumah tangga misalkan seperti itu. Berarti nanti maksimalnya adalah satu packs aja di 40 juta maksimalnya, nanti disesuaikan dengan harga paket gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu kakak itu dia ada dua orang yang berpenghasilan, misalkan suami berpenghasilan kerja gitu misalkan. Kemudian istri punya penghasilan juga, baik itu bekerja maupun usaha gitu. Nah, nanti dua-duanya bisa maju masing-masing Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti jadi dua kontrak. Lagi saya ulangi lagi, kalau yang punya penghasilan adalah satu aja, suami aja, berarti maksimal di satu kontrak aja. Tapi kalau dua-duanya punya penghasilan, bisa untuk diajukan dua kontrak masing-masing, maksimal adalah 40 juta rupiah tanpa jaminan. Gitu. Nah, ini unit value di kami, Bapak Ibu. Yang pertama tadi tanpa jaminan sampai 40 juta. Kemudian akadnya syariah, seperti saya jelaskan di awal, jual beli. Kemudian kami state di awal bahwasanya kami tidak ada denda keterlambatan sama sekali, Bapak Ibu. Jadi kami tidak berharap ada kendala dalam pembayaran ya untuk jamaah, tapi kami menjaga dari sisi syariahnya. Jadi di awal itu kita akadkan yaitu tidak ada denda sama sekali untuk menghindari yang diharamkan ya, itu denda itu salah satunya mungkin salah satu unsur riba juga di situ. Nah di awal kami nyatakan tanpa denda keterlambatan sama sekali. Ini prosesnya Bapak Ibu, garis besarnya prosesnya misalkan nanti Bapak Ibu ada calon jamaah yang mau mengajukan ke BFI Syariah. Jadi nanti yang kami lakukan setelah jamaah itu pilih paket umroh, yang kami minta di awal yaitu KTP dan KK dulu Bapak Ibu. Nanti biasanya kalau di Venture nanti dikoordinasikan sama HO-nya Venture, kantor pusat Venture. Gitu. Jadi nanti kami minta KTP dan KK-nya dulu Bapak Ibu. Kalau sudah berkeluarga dimintakan KTP pasangannya juga. Itu setelah nanti kami lakukan by checking by Pevindo, setelah hasilnya keluar, misalkan hasilnya bagus, nanti kami langsung minta kontaknya ke Venture atau ke konsultan ya. Itu terus kami lakukan survei dari tim lapangan kami. Setelah kami lakukan survei, hasilnya bagus, ada proses approval, nanti kami infokan ke travel terlebih dahulu. Kita pastikan apakah seatnya masih tersedia untuk paket yang dipilih oleh calon jamaah. Setelah oke dari pihak travel ternyata paketnya masih tersedia, kami infokan ke konsumen gitu. Nah nanti konsumen membayarkan uang keseriusan atau di kami disebutnya hamis jidiah gitu.
Oke, setelah melakukan membayar uang keseriusan tadi, kami lakukan akad dengan travel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami lakukan akad ke jamaah, akad jual beli ke calon jamaah. Baru calon jamaah berangkat, pulangnya baru nyicil, gitu. Nah, nanti pembayaran ke travelnya H+1 ataupun hari H sesuai dengan jamnya ya nanti ya. Kalau pagi insya Allah nanti pagi kita input, sorenya kita transfer ke travel, ataupun kalau terlalu siang atau sore H+1-nya atau besoknya kita transferan ke travel gitu. Jadi nanti jamaah berangkat umroh, pulangnya baru nyicil. Itu kondisinya kalau kita akadkan 1 bulan sebelum keberangkatan, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya khusus untuk jamaah Venture, nanti insya Allah akadnya bisa maksimal 4 bulan sebelum keberangkatan, Bapak Ibu. Jadi nanti jamaah Bapak Ibu bisa pilih, bisa akadnya 4 bulan sebelum keberangkatan, ataupun 3 bulan sebelum keberangkatan, atau 2 bulan sebelum keberangkatan, atau 1 bulan sebelum keberangkatan, gitu ya. Jadi nanti lebih fleksibel, apalagi kan Venture ini salah satu travel dengan paketnya yang cepat terjual habis gitu ya. Jadi kalau misalkan nunggu 1 bulan sebelum keberangkatan, khawatirnya penuh full seat gitu. Nah, kami fasilitasi khusus untuk Venture itu bisa booking 4 bulan sebelum keberangkatan. Dengan catatan, Bapak Ibu ya, dengan catatan setelah kami lakukan akad, bulan depannya calon jamaah harus sudah membayar angsuran. Walaupun jamaah belum berangkat umroh, gitu ya. Catatannya seperti itu. Gitu. Jadi untuk mengamankan seat, tapi sebelum keberangkatan, setelah akad harus sudah membayar angsuran. Nah, ini persyaratan calon jamaah di kami. Jadi kami bedah jadi 2 ya. Pertama karyawan, kemudian ada wira swasta gitu. Syaratnya untuk karyawan itu warga negara Indonesia usia minimal 21 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Kemudian untuk karyawan maksimal pada saat pembayaran lunas adalah 55 tahun. Kemudian tempat tinggal bukan kos atau sewa. Jadi karena kami tanpa jaminan, kami mensyaratkan calon jamaah di kami harus memiliki rumah. Jadi nanti rumah itu atas namanya bisa atas nama diri sendiri, bisa atas nama orang tua atau pasangan atau mertua atau atas nama anak juga boleh, seperti itu. Hampir sama dengan wira swasta, minimal 21 tahun juga, cuma bedanya untuk wira swasta adalah usia saat pembayaran lunasnya adalah di 60 tahun. Minimal income-nya baik itu karyawan atau wira swasta adalah 6 juta. Dan ini Bapak Ibu berlaku joint income ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti case-nya misalkan suami penghasilan 5 juta misalkan seperti itu. Kemudian istri ada penghasilan lagi 2 juta. Jadi totalnya 7 juta. Dengan kondisi seperti itu nanti dua-duanya bisa maju sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi 2 kontrak. Yang penting totalnya adalah 6 juta. Nanti tinggal dilihat dari kapasitasnya apakah masuk untuk membayar angsurannya seperti itu. Jadi key point-nya Bapak Ibu untuk bisa diterima untuk jadi calon konsumen kami, yang pertama by checking bagus gitu ya, nanti insya Allah kami infokan. Kemudian kapasitas tadi masuk, kapasitas penghasilannya masuk. Kemudian kepemilikan rumah milik sendiri, pasangan atau orang tua atau anak. Saya kurang tadi namakan anak. Nah ini ada tambahan lagi satu Bapak Ibu, khusus untuk pegawai itu boleh rumahnya sewa tahunan atau rumah dinas. Khusus untuk pegawai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kondisinya misalkan calon jamaah Bapak Ibu ternyata belum punya rumah gitu ya. Nanti bisa khusus pegawai dengan melampirkan surat kontraknya. Kemudian untuk bukti kepemilikan rumah sendiri nanti fleksibel Bapak Ibu. Bisa dari rekening listrik, bisa dari surat pajak ataupun fotokopi sertifikat juga boleh gitu. Ataupun kalau yang masih KPR bisa dengan melampirkan AJB atau PBJB gitu. Nah ini skemanya Bapak Ibu, skema normalnya di kami. Ini contohnya misalkan harga paketnya di 27.500.000 gitu ya. Misalkan jamaah mau ambil angsuran 1 tahun gitu. Nah di situ di layar Bapak Ibu bisa lihat di angsuran 12 kali. Jadi kami beli ke Venture misalkan harga 27.500.
kami beli cash ke Venture 27.500. Nah, kami jual ke calon jamaah itu dengan harga 31.885.800. Artinya ada selisih ujroh di situ buat kami, yaitu di 4.385.800 gitu. Nah, ini nanti kami sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya. Kami insya Allah terbuka ke calon konsumen. Modalnya berapa, kami jual berapa, ujrohnya berapa. Kami sampaikan semua ke calon konsumen gitu. Dan di awal tadi yang kami sebut hamis jidyah atau uang seriusan itu besarannya adalah 15% Bapak Ibu dari harga paket. Kalau di sini 15%-nya dari 27.500 di 4.125 gitu. Kemudian ada biaya administrasi kami di awal aja di 1.500.000. Jadi nanti uang hamis jidyah tadi atau uang muka tadi akan mengurangi harga jual cicilan Bapak Ibu. Akan mengurangi harga jual cicilan. Kalau di situ ada di 31.855.800 tinggal dikurangi sama uang mukanya, totalnya di 27.760.800. Nah, biaya admin ini di luar harga jual cicilan ya Bapak Ibu. Yang mengurangi hanya uang mukanya aja. Gitu. Nah, nanti keluar sisa yang diangsur, tinggal sesuai jangka waktu tinggal dibagi 12 itu 2.313.400. Begitu juga dengan angsuran 2 tahun ataupun 3 tahun gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Semakin lama jangka waktu, angsurannya semakin ringan, tapi ujroh buat kami semakin besar. Gitu. Karena kan kami menimbang risikonya ya karena lebih lama, karena kami tidak ada jaminan gitu. Nah, ini ada beberapa case 1, case 2, sama case 3. Case 1 misalkan harga paketnya di bawah 40 juta. Jadi berlaku normal seperti tadi, yaitu DP-nya 15%, kemudian berlaku tanpa jaminan gitu. Nah, kemudian case 2, misalkan calon jamaah mau ngambil 2 PEX dan kondisinya yang bekerja hanya 1 orang aja gitu. Nah, berarti artinya nanti kalau masih tanpa jaminan berarti apa? DP-nya bakal lebih besar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kami maksimal di 40 juta aja. Jadi nanti DP-nya bakal lebih besar. Kemudian case 3, misalkan ada calon jamaah Bapak Ibu yang mau ngambil 2 PEX atau lebih dan ternyata beliau mempunyai jaminan. Nah, jaminan di kami hanya BPKB mobil ya Bapak Ibu ya. Dan beliau mempunyai jaminan BPKB mobil, kami bisa menggunakan program My Hajat yang tadi saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menjaminkan BPKB-nya tadi dan di sini berlaku DP 0%. Kemudian biaya administrasi juga 0 gitu. Nanti akan dikenakan biaya fidusia atau pengikatan jaminan aja. Besarannya antara 250.000 sampai 700.000 nanti tergantung dari nilai jaminannya. Gitu. Ini salah satu contoh case saja Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillahnya nih Bapak Ibu, khusus untuk Venture, mungkin sebelumnya barangkali sudah pernah disampaikan sama Pak Fatur, itu alhamdulillah kami punya program khusus nih untuk Venture, calon jamaah Venture yang berdomisili di 4 area nih Bapak Ibu. Yang pertama Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya. Gitu. Siap-siap Bapak Ibu yang punya calon jamaah di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya. Alhamdulillah kami ada program DP 0% Bapak Ibu. Ada program DP 0% dan berlaku tanpa jaminan. Kalau tadi DP 0% di awal itu yang saya sampaikan My Hajat itu dengan jaminan, khusus untuk Venture ini tanpa jaminan. Maksimal di 40 juta rupiah gitu ya. Jadi DP-nya 0% Bapak Ibu. Di awal hanya membayarkan biaya administrasi di 1.500.000 aja di awal gitu. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi misalkan harganya 30 juta gitu ya. Nah, itu nanti di awal cuma bayar 1.500.000 saja Bapak Ibu. DP-nya 0%, cuma bayar biaya administrasi aja. Angsurannya sesuai yang di layar Bapak Ibu. Nanti insya Allah setelah sesi ini saya akan simulasi, kami ada tools hitungnya Bapak Ibu yang nanti bisa dipakai sama Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu konsultan sekalian. Kami ada tools hitungnya baik itu yang DP normal 15% maupun yang DP 0% gitu. Nanti insya Allah akan saya simulasikan biar Bapak Ibu sekalian bisa menghitung sendiri untuk calon jamaah gitu ya. Nah, ini contoh simulasinya Bapak Ibu dengan DP 0%, angsurannya seperti itu, 12 bulan, 24, 36 bulan gitu.
Nah, ini mohon dicatat nomor saya, nanti insya Allah akan saya sharing. Nanti boleh WhatsApp ke saya ya Bapak Ibu ya, boleh WhatsApp ke saya dengan melampirkan mungkin alamat email. Jadi nanti akan saya sharing materi ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau sosialisasi untuk calon jemaah bisa sosialisasi dengan tools ini. Kemudian nanti insya Allah akan saya sharing tools simulasinya juga, tools hitungnya juga, baik itu yang DP 15% maupun DP 0% gitu. Silakan untuk dicatat dulu nomor saya, nanti insya Allah silakan di WhatsApp dengan melampirkan alamat email. Itu saya izin stop sharing dulu. Sebelum saya tutup, saya akan izin sharing tool simulasinya. Oke. Ya, ini saya sharing tool simulasi yang DP normal dulu Bapak Ibu. 15%. Berarti untuk yang di luar Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya. Gitu ya, Surabaya Raya itu Jawa Timur gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan ada toolsnya itu bentuknya Excel Bapak Ibu. Bentuknya Excel bisa dibuka di HP juga. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja. Nanti Bapak Ibu cuma ngetik di harga beli paketnya aja, bisa disesuaikan. Misalkan harga paketnya di 30 juta atau 31 gitu ya. Kita coba cari yang 31. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu. Di sebelah kanan akan muncul simulasi MyIchrom-nya. Jadi harga beli tunai 31 juta, harga jual cicilan, berarti harga jual BFI ke calon jamaah di 35.944.800. Dan angka ini fix ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan paket. Angka ini fix, bukan simulasi. Nah, nanti di sini akan muncul uang mukanya berapa, adminnya berapa, ini yang normal 15%, admin 1.500.000, angsurannya berapa. Sisa yang diangsur berapa, angsurannya berapa. Nah, di sini ada angsuran 12, 24, sama 36. Jadi Bapak Ibu cuma ganti di harga beli paketnya aja. Misalkan 29. Akan muncul di sini Bapak Ibu. Dan nanti biasanya dikirimnya tinggal di sini di copy paste aja Bapak Ibu. Terus di copy, dikirim ke WhatsApp. Atau kalau di HP bisa di screenshot gitu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Sudah ini kebanyakan nolnya. Oke. Nah, ini untuk yang DP normal 15%. Kemudian saya coba share lagi untuk yang DP-nya 0%. Nah. Pasti Valeni. Ya, ini yang DP 0%. Jabodetabek, Karawang, Bandung itu nanti Bandung Raya, kemudian Surabaya Raya, gitu. Itu harga beli paketnya misalkan kita bisa ketik di 31 gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini sama seperti yang tadi, cuma di sini uang mukanya adalah 0%. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu aja Bapak Ibu. Cuma ganti harga beli paketnya. Nanti insya Allah di sini sebenarnya kalau di kita itu ada angsurannya itu dari 3 bulan sampai 3, 6, 12, 18, 24, 36. Paling pendek itu 3 bulan jangka waktunya. Disesuaikan sama kebutuhan konsumen. Nanti kalau 3 bulan dia akan munculnya di sini angsurannya. Gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke host lagi. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Pak Febri atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Dari materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, kita jadi semakin memahami bahwa pembiayaan syariah itu bukan hanya sekedar solusi finansial, tetapi juga bentuk ikhtiar yang lebih nyaman, aman, dan sesuai prinsip syariah untuk membantu kebutuhan jamaah berangkat ke Tanah Suci. Karena kemudahan dalam membantu jamaah akan menjadi jalan kebaikan juga untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti akan kami persilahkan satu persatu. Apabila terdapat kendala pada mikrofonnya, pertanyaan juga dapat disampaikan pada kolom Zoom. Baik, mungkin di sini sudah ada Bu Elisa yang sudah raise hand. Jadi silakan Bu Elisa. Ya, makasih Mbak Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Febri, saya Elisa. Selamat kenal, Bu Ada Elisa. dua poin yang saya mau tanyakan. Tadi saya udah sempat chat satu ya, itu mungkin hubungannya dengan Mas Fatur atau Ventur untuk paket apabila kita ambil. Tadi kan Mas Febri ngejelasin eh, KTP dan KK pertama, lalu kemudian nanti akan dicek, lalu baru kalau udah approve nanti yang dicek lagi seatnya ada. Jadi untuk pengecekan semua dilakukan oleh BFI termasuk seat yang ada. Nah berarti kami pada saat menawarkan sama jamaah, jamaah sudah memilih paket, kita nggak perlu melakukan booking seat di Venom ya, pertama itu. Terus kedua, untuk penjelasan dari awal sampai akhir ini semuanya umroh. Apakah ada untuk porsi haji khusus? Itu aja Mas Febri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Bu Elisa, yang pertama, makasih Bu Elisa. Yang pertama untuk booking seat itu nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Fatur ya, gitu kan. Tapi kalau dari kami sih, insya Allah untuk proses di awal selama belum ada approval, insya Allah belum ada yang dibayarkan oleh jamaah sama sekali, Bu Elisa. Jadi nanti untuk bookingnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Fatur ya, baiknya gimana ya. Jadi nanti selama diproses bagaimana cara booking seatnya, apakah ada biaya sendiri nih buat booking seat gitu kan, nanti Iya. di approve atau jam booking seatnya apakah di refund gitu kan, di refund ke jamaah baru dibayar ke kami atau seperti apa. Nah itu teknisnya seperti apa nanti dari tim vendor pusat ya gitu Bu Elisa gitu. Siap, Tapi oke. kami sampaikan kami selama masa proses survei dan lain sebagainya belum ada yang dibayarkan sama sekali gitu. Lama nggak Mas Febri itu masa survei? Takutnya kan kalau Ventur itu Oke, seatnya SCDD tuh, kita emang betul. terkadang mau ini jamaah, Ya, oh jamaah sudah nggak ya, ada gitu loh. iya, baik. Selama datanya bagus, Bu, selama ya datanya bagus, dan biasanya yang jadi kendala itu proses surveinya itu kalau karyawan biasanya maunya di weekend gitu ya, Bu ya. Oh iya, Nah, selama ditemukan. dia bisa iya, selama dia bisa disurvei cepat, datanya bagus, itu kami usahakan 3 sampai 4 hari ada approval, Bu. Bahkan 2 hari 3 hari bisa sebenarnya, Bu, gitu. Karena kan kami insya Allah timnya banyak lah Bu. Nanti kami spread ke beberapa marketing kami untuk memprosesnya gitu. Jadi nggak muncul antrian gitu Bu. Siap, oke. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai porsi haji gitu ya. Iya. Terus terang untuk haji kami baru ada yang dengan jaminan Bu Elisa. Gitu. Yang tadi Oh, saya bilang di awal itu dengan My Hajat. Gitu. Untuk yang tanpa jaminan terus terang kami belum ada gitu. Jadi kalau ada yang butuh untuk porsi haji, boleh Ibu ditawarkan yang dengan jaminan. Misalkan dia punya PPKB mobil, silakan bisa kami proses gitu. Dan nanti DP-nya 0% juga gitu. oke. Makasih. Terima kasih Bu Elisa. Baik, selanjutnya ada dari Bu Mei yang sudah raise hand. Untuk Bu Mei, boleh langsung open mic saja untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, maaf, saya menyambung dari pertanyaan tadi. Pertanyaan saya sih cuma satu. Untuk asuransinya seperti apa? Apabila jamaah itu misalkan dia berangkat kan baru DP.
terus pulangnya nauzubillah min dzalik gitu meninggal. Ini gimana? Terima kasih. Oke, makasih Bu. Baik Bu, kami terima kasih atas pertanyaannya. Kami ingin sampaikan di awal, di BFI Syariah kami belum menggunakan asuransi, Bu Mei. Jadi misalkan qadarullah waliyadzubillah terjadi resiko, tadi misalkan beliau berangkat, qadarullah pulangnya meninggal gitu ya. Jadi nanti secara legal itu akan dialihkan ke ahli waris gitu, Bu Mei. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh ahli waris angsurannya. Baik, terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Bu Mei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Febri, ini ada beberapa pertanyaan juga melalui kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Bu Anita Mora. Bagaimana solusi untuk jamaah yang prestasi pembayarannya itu apakah akan dikenakan penalti bunga? Oke, kalau terjadi manifestasi, insya Allah kita tidak ada denda sama sekali. Jadi apa yang kami akadkan di awal sampai lunas tidak ada penambahan sama sekali. Baik itu misalkan terjadi qadarullah keterlambatan tidak ada denda, ataupun kalau ada rezeki mau dilunasi itu tidak ada penalti sama sekali, Bapak Ibu. Jadi akad di awal akan sama dengan pada saat pelunasan, tidak ada tambahan sama sekali. Itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti ya Bu Anita Mora. Dan izin ini ada pertanyaan lagi Pak Febri dari Bu Aryani. Jika jemaah dulu pernah BI checking, pernah nggak lolos dalam pengajuan pinjamannya, apakah ini akan mempengaruhi dalam pengajuan di sini? Oke, jika pernah, bentar. Berarti di tempat lain gitu, BI checkingnya nggak lolos gitu ya. Coba diajukan dulu ya, Mbak Bulan. Nanti kita sebenarnya itu yang saya sampaikan di awal tadi, key point yang BI checking bagus, kapasitas masuk, kemudian ada jaminan gitu kan. Itu sebenarnya syarat-syarat yang bisa dibilang kalau memenuhi semua syarat itu insya Allah auto approve gitu ya. Tapi kan kondisi jamaah itu kan ada aja gitu ya. Ternyata BI check-nya kurang bagus gitu kan. Coba diajukan dulu. Nanti insya Allah akan kami gali lebih dalam, Mbak Bulan. Insya Allah kami akan carikan solusi gitu. Terima kasih Pak Febri atas jawabannya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya lagi, boleh langsung open mic saja atau melalui fitur raise hand. Beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat juga sudah dibantu jawab oleh Pak Fatur ya Bapak Ibu. Di sini ada satu pertanyaan Pak Febri dari Pak Ramadan. Boleh. Jika 0% admin 1,5 juta itu apakah tetap harus dibayar di awal ya Pak Febri? Oke. Ya, tetap prosesnya sama. Tetap dibayar di awal setelah ada proses approval gitu. Setelah kami nyatakan disetujui baru dibayar nominal tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri atas jawabannya yang telah disampaikan. Mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi atau masih ada yang belum dipahami selama pemaparan materi berlangsung tadi. Izin Bulan, saya ingin menjelaskan terkait teknisnya. Silakan Pak Fatur. Nah, terkait teknis pembiayaan, seperti yang diinfo oleh Bu Elisa tadi, Venture kan bergeraknya lumayan cepat dan signifikan. Ada proses dealing, tiba-tiba seatnya udah habis, segala macamnya. Nah, untuk mengamankan itu, prosesnya tetap dilakukan di Venom. Tetap dilakukan Venom untuk keep seatnya, sesuai dengan pembiayaan yang ada. Ketika nanti pengajuan menggunakan BFI Finance, itu akan ada proses
survei, ada prasurvei atau segala macam pengajuan dokumen. Nah, ketika nanti pembayaran di BFI Finance itu uang yang ada apa namanya yang sudah terbayar ke Venture itu akan kita ajukan, kita akan alihkan gitu, kita akan alihkan ke ke BFI Finance berdasarkan dari persetujuan dari jamaah tersebut. Jadi kita tidak serta-merta langsung main pindah segala macam tanpa ada kebutuhan itu. Karena itu sejatinya masih uang dari si jamaah tersebut. Makanya kita akan minta izin, Pak, izin nanti akan segala macamnya atau Bu nanti akan segala macamnya. Tinggal nanti akan ada surat penyerahan atau surat kuasa atau segala macamnya itu nanti baru nanti kita alihkan ketika dia approve segala macam oleh BFI Finance, uang yang ada di Venture atas nama si jamaah tersebut akan kita alihkan sebagai bentuk apa namanya komitmen itu sih. Nanti setelah itu proses itu nanti berlanjut dokumen pelunasan keberangkatan. Nah, setelah keberangkatan itu kan tadi Pak Febri kan bisa 4 bulan, insya Allah 4 bulan. Itu insya Allah bisa diangkat di awal. Oh, saya setelah approve bisa proses nyicil, betul kan Pak? Walaupun prosesnya belum berangkat. Nah, sambil berjalan, sambil Betul, nyicil, betul. pas keberangkatan berangkat, nanti nyicil untuk sisanya terusnya itu boleh. Itu nanti sesuai dengan akad dan persetujuan dari jamaah gitu. Itu sih teknisnya gitu. Kalau nanti ternyata kurang jelas teknisnya seperti apa, nanti tinggal ditanyakan di kemudian hari. Silakan, kami akan support. Baik, izin Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Syifa Dia. Bagaimana jika kita ada kendala di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, dan si jamaah ini tidak bisa pulang ke Indonesia dengan tepat waktu sesuai dengan itinerary? Apakah travel yang menanggulangi biaya kehidupan si jamaah di Arab selama situasi tersebut? Mungkin Pak Fatur atau itu. Izin terkait pertanyaan ini, saya tidak bisa jawab di forum ini karena itu pertanyaan ini di luar forum. Maaf ya, Bu Siva. Karena di sini adalah terkait pembiayaan, nanti silakan tanya jawab terkait pembiayaan. Karena momen terkait itu nanti akan ada sesinya sendiri. Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin masih ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari Bu Heni. Kalau tidak approve DP-nya yang sudah masuk di Venom, apakah bisa di-refund 100% ke jamaah, Pak? Terkait itu nanti kita bicarakan terkait teknis. Karena kebetulan ini by case ya, by case yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Karena Venture sendiri sudah punya beberapa lembaga financing yang bekerja sama. Maaf Pak Febri, kita open aja sedikit. Ada misalkan ada beberapa dari finance satu nggak approve, kita geser, kita ajukan lagi ke finance dua nggak approve, nggak geser lagi ke finance ketiga nggak approve. Kita akan mencari solusi bagaimana amanah yang sudah diberikan kepada Venture itu terlaksana gitu. Makanya kita bukan hanya berfokus pada satu financing, karena akan ada proses segala macamnya. Karena approval itu ada beberapa yang bersifat subjektif, ada yang beberapa bersifat objektif. Nah, ada kalanya tim itu yang subjektif ketika kondisinya begini atau segala macam. Ya udah saya coret aja lah, saya malas proses. Ada juga yang seperti itu dan itu sering terjadi di lembaga financing karena approval itu bukan dari data tapi secara subjektif. Nah, itu pun akan kita ajukan banding bagaimana caranya untuk proses approval. Dan di BFI kemarin tuh ada yang daftar di BFI kebetulan yang 2 orang tersebut limpahan dari financing lain dan diterima di BFI dan lolos. Kemarin pun kita sudah gimana nih sih prosesnya BFI Finance segala macam dan trialnya itu alhamdulillah berjalan lancar dibantu oleh Pak Febri dan tim finance, bahkan ada tim finance BFI itu standby di kita sampai setengah hari nunggu approval itu. Itu. Terima kasih atas bantuannya BFI. Itu sih Bu.
Baik, terima kasih Pak Fatur atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin dari Bapak Ibu sudah cukup jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Fatur dan Pak Febri. Jika sudah jelas, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ramadan. Jika sekeluarga, berapa maksimal yang bisa diajukan, Pak? Baik Pak Ramadan, nanti sekeluarganya itu berapa orang Pak? 2 orang juga disebut sekeluarga misalnya Pak. Nah nanti kondisinya kalau sekeluarga misalkan ada 4 orang gitu ya, nanti berarti yang tadi saya sampaikan di awal itu bisa pakai jaminan Pak Ramadan. Nah, nanti disesuaikan dengan nilai jaminannya, yaitu BPKB mobilnya, gitu. Misalkan dengan 4 orang itu BPKB mobilnya itu mencukupi untuk senilai dengan 4 paket gitu ya, senilai dengan minimal 4 paketnya, itu insya Allah bisa kami full biayai seperti itu. Jadi nanti akan dilihat nilai jaminannya sama kapasitas mengasurnya, gitu Pak Ramadan. Tapi kalau sekeluarga ternyata cuma 2 orang gitu ya, tinggal nanti kalau mau tanpa jaminan berarti bisa maju satu-satu, suami maju, istri maju, selama masing-masing ada penghasilan. Gitu Pak Ramadan. Sama-sama Pak Ramadan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izin Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu, sesi coaching klinik pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih tertinggal atau ingin mengulang kembali materinya, mungkin nanti boleh di-share ya Pak Febri untuk materinya supaya nanti kita sampaikan ke konsultan Venture agar Baik, dipelajari kembali. Baik, ya. terima kasih. Sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, izin mari kita lakukan sesi foto bersama dulu. Kepada Bapak Ibu mungkin yang bisa on cam terlebih dahulu, boleh di on cam dulu karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Insya Allah semangatnya luar biasa ya Bapak Ibu malam hari ini. Jadi yang bisa on cam boleh on cam terlebih dahulu, yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Baik, nanti akan saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Ditahan sebentar ya Bapak Ibu, boleh tangannya V. 1, 2, 3, tahan sebentar. Baik, untuk slide kedua, mohon ditahan lagi sebentar. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu konsultan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi coaching klinik pada malam hari ini terkait pembiayaan BFI Finance Syariah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Fatur dan Pak Febri atas ilmu dan sharing yang telah diberikan, serta terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu konsultan yang telah mengikuti sesi coaching klinik ini dari awal hingga akhir. Semoga materi pada malam hari ini dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi Bapak Ibu konsultan semuanya. Saya Tribulan Lestari, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah banyak. khair, Mbak Muna, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Fatur, wabarakatuh. Terima semuanya. kasih, Pak Febri. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat istirahat. Setiap perjalanan punya nadanya sendiri. Ada yang dimulai dengan derap langkah terburu-buru. Ada yang diam-diam mengguncang hati. Namun di antara semua perjalanan itu, ada satu yang berbeda.
bukan karena jauh jaraknya, tapi niatnya. Karena sejak awal, langkahnya bukan untuk dunia, tapi untuk kembali padanya. Tidak sekadar dilihat orang, tapi dilihat olehnya. PT Ventura Semesta Wisata, atau yang lebih dikenal sebagai Ventur, telah berdiri sejak 2017. Beralamat di Jalan Kiai Haji M. Yusuf Raya nomor 18AB, Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Sejak awal, Ventur memilih untuk tidak hanya menjadi biro perjalanan. Kami ingin menjadi nama pertama yang terlintas saat seseorang memutuskan untuk berangkat dan mencari tim yang bisa mereka percaya sepenuhnya. Ventur hadir untuk mendampingi momen penting itu. Bukan hanya mengatur perjalanan, tapi memastikan semuanya berjalan dengan rapi, nyaman, dan penuh makna. Kami juga percaya, detail kecil menciptakan kenyamanan besar. Setiap jemaah Ventur dibekali perlengkapan ibadah yang lengkap, elegan, dan fungsional. Setiap keberangkatan dimulai bukan dari bandara, tapi dari hati yang dipersiapkan. Karena bagi kami, ibadah bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, tapi tentang siapa yang berangkat dengan penuh kesadaran. Kami mendampingi dari awal hingga akhir perjalanan. Ventur bermitra dengan maskapai-maskapai dunia seperti Saudi Airlines, Garuda Indonesia, Qatar Airways, Emirates, Egyptair, hingga Sri Lanka Airlines. Juga dengan jaringan hotel ternama di Mekah dan Madinah. Akses mudah, nyaman, dan terpercaya. Ventur menyediakan berbagai paket perjalanan Islami, dimulai dari umroh dan tur yang memadukan ibadah dengan pengalaman berkesan. Umroh plus Taif, Umroh plus Kapadokia, Umroh plus Dubai, Umroh plus Doha, Umroh plus Al-Ula, Umroh plus Mesir, dan berbagai destinasi menarik lainnya. Ventur juga melayani program haji yang dirancang dengan pendampingan penuh dan layanan terbaik. Selain itu, tersedia juga paket wisata Islami untuk menelusuri jejak sejarah, budaya, dan keindahan dunia. Mulai dari menelusuri jejak Rasul, Turki, Asia Tenggara, Jepang, hingga Eropa. Ventur kini hadir lebih dekat dengan Anda. Kami memiliki cabang di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Lampung, Padang, hingga Batam. Ventur juga memiliki kantor representatif di berbagai lokasi lainnya. Di mana Anda berada, kami siap melayani dengan semangat yang sama, tulus, rapi, dan penuh perhatian. Ventur bukan sekadar biro perjalanan. Ini adalah tempat di mana banyak orang memulai langkah besarnya dengan harap, dengan doa, dan dengan kepercayaan penuh. Karena perjalanan terbaik adalah yang membuat seseorang kembali dengan hati yang lebih terang dan jiwa yang penuh. Ventur Travel, terpercaya, terbukti, recommended.